Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu mencari nilai maksimum suatu fungsi dengan algoritma genetika. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Raditya dengan NIM 92, ada Ronald dengan NIM 46, Stephen dengan NIM 49, Andin dengan NIM 58, Nada dengan NIM 60, dan Gaitza dengan NIM 42. Berikut merupakan penjelasan dari algoritma genetika. Algoritma genetika yakni algoritma yang dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikut merupakan tahapan untuk mencari nilai maksimum suatu fungsi. Yang pertama yakni ada di sini ada perintah untuk menginstal pustaka DIP. Karena di sini pustaka sudah terinstall, maka ditampilkan bahwa persyaratan ini sudah dipenuhi. Berikutnya ada import pustaka. Pada import random di sebelah sini, random itu digunakan untuk menghasilkan angka secara acak. Adapun di bawahnya ada from DIP. DIP digunakan untuk menyediakan kelas dan fungsi untuk algoritma evolusioner, khususnya untuk base, creator, tools, dan algoritma diimpor. Adapun math digunakan untuk menyediakan fungsi matematika. Ada NumPy digunakan untuk operasi numerik, dan matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mendapatkan input dari pengguna, yaitu menggunakan fungsi getUserInput. Tujuannya itu untuk mengambil input dari pengguna untuk menetapkan nilai minimum dan maksimum dari rentang pencarian. Langkah-langkahnya yaitu range min sama dengan float. Input masukkan nilai minimum untuk rentang pencarian. Lalu range max sama dengan float. Input masukkan nilai maksimum untuk rentang pencarian. Lalu selanjutnya yaitu return range min, range max. Itu untuk mengambil nilai input pengguna. Lalu nilai defaultnya yaitu ada pop size sama dengan 50 untuk menetapkan ukuran populasi default menjadi 50. Lalu CXPB sama dengan 0,5 yaitu untuk menetapkan probabilitas crossover default menjadi 0,5. Lalu selanjutnya MUTPB sama dengan 0,2 untuk menetapkan probabilitas mutasi default menjadi 0,2. Yang terakhir yaitu NGEN sama dengan 20 untuk menetapkan jumlah generasi default menjadi 20. Next. Yang keempat yaitu definisikan fungsi fitness. Fungsi kita menggunakan binary to demical, yaitu binary list, range min, dan range max. Tujuannya itu untuk mengkonversi daftar biner menjadi nilai desimal dan mengskalanya dalam rentang tertentu. Ada binary str sama dengan join. Lalu demical value, max binary. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan eval function, yaitu tujuannya untuk mengevaluasi kecocokan fitness dari sebuah individu. Baik, selanjutnya persiapan toolbox DIP. Toolbox DIP digunakan untuk mendefinisikan semua komponen penting dari algoritma genetik, termasuk bagaimana individu dan populasi dibuat, bagaimana individu dievaluasi, dan bagaimana operasi genetik seperti crossover, mutasi, dan seleksi dilakukan. Dengan mendefinisikan fungsi-fungsi ini dalam toolbox, kita dapat dengan mudah menerapkan dan menjalankan algoritma genetik menggunakan DIP. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada konversi biner ke desimal. Yang pertama itu ada binary to decimal dengan deskripsinya binary, list, range underscore min, dan juga range max. Lalu selanjutnya itu konversi biner ke string dengan kode berikut. Selanjutnya konversi string biner ke desimal dengan kode desimal value
sama dengan integer, binary, string. Lalu langkah berikutnya, skalakan desimal ke dalam rentang yang diinginkan. Code ini berfungsi untuk menentukan rentang nilai minim dan maksimal yang kita inginkan. Baik, pada bagian ini yaitu mengkonfigurasi dan menjalankan GA. Yang pertama itu ada devmain, di mana itu adalah fungsi utama yang menjalankan algoritma GA-nya. Terus ada random seed, itu untuk mengatur seed untuk pengacakan angka agar hasilnya dapat direproduksi. Terus ada pop sama dengan toolbox. Titik population itu membuat populasi awal dengan ukuran pop size yang nanti akan diatur. Terus ada stats sama dengan tool statistik, di mana itu akan mendefinisikan statistik yang akan dihitung selama proses evolusi seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Dan ada HOF sama dengan tool Hall of Fame, di mana membuat Hall of Fame untuk menyimpan individu yang terbaik. Dan ada pop, log sama dengan algoritma dan EA simple. Nah, itu akan menjalankan algoritma GA sederhana dengan parameter yang diberikan seperti probabilitas crossover, mutasi, dan jumlah regenerasi. Dan itu ada if name paling bawah, yaitu blok kode yang dijalankan jika file ini langsung dijalankan. Next. Nah, ini adalah bagian dalam blok kode utama, di mana yang pertama kode ini akan mengevaluasi individu yang tidak valid, yang belum dievaluasi. Terus kedua, dia melakukan seleksi populasi. Yang ketiga, menerapkan crossover dan mutasi. Keempat, mengevaluasi individu yang tidak valid. Ini setelah crossover dan mutasi. Yang kelima, memilih individu terbaik dari populasi saat ini. Dan yang terakhir, menyimpan individu terbaik secara keseluruhan jika ditemukan individu dengan fitness yang lebih tinggi. Bisa dilanjut. Nah, untuk yang terakhir ini, paling bawah ada menampilkan hasil terbaik dari semua generasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi ini adalah output dari codingan yang ketujuh tadi, di mana kita mendapatkan 20 generasi, dan generasi yang memiliki nilai X paling tinggi itu terdapat pada generasi ketiga, dengan nilai X 1,874979725337659, dengan nilai fitness 1,143831274320043. Jadi karena generasi ketiga telah mendapat nilai X paling tinggi, jadi generasi berikutnya tinggal mengikuti yang generasi ketiga. Oke, next. Oke, sekian dan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.